Indias maksudnya boleh kawin, misalnya telur benua sama telur benua. Boleh asal nggak ada hubungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, menjuah-juah, juang-juah, yahoo. Ohoi, dun sana. Ahoy, kulonun. Salam budaya. Selamat jumpa lagi, seperti biasa Bincang Lekirman, saya Sukirman. Hari ini bersama Dr. Ria Novida Telaum Banua, Master Kesehatan. Selamat malam Bu. Selamat malam, Pak Girman. Sawagele. Yahoo, Bu. Yahoo. Ini luar biasa, jolo tinir tip sanggara sabain huru-huruan. Jolo sinukun marga asabinoto partuturan. Jelas, Wong Jowo, Sukirman. Malam hari ini kita bergembira ketemu dengan ibu yang selalu ceria, yang segar, Dr. Ria Novida Telaum Banua, Master Kesehatan. Saya langsung saja kepada pemirsa kita ala podcast budaya, khususnya budaya Batak doon, patakas tuhamu borginon tang halak Batak, ale ada hubungan natu Batak, ya, ibu dokter, tapi ibu sangat dikenal karena sampai tahun lalu ibu adalah ketua umum Kaldera Toba. Yes. Ya, jadi Sumatera Utara sudah ya bilanglah mendapat anugerah karena destinasi pariwisata prioritas adalah Danau Toba dan UNESCO telah menobatkan sebagai Kaldera Toba. Tentu bersama kawan-kawan orang-orang yang sangat concern dengan masalah budaya, geologi, biodiversity dan lain-lain ibu berjuang. Tapi barangkali sedikit bisa diceritakan kenapa ibu sampai seorang dokter kesasar urusi masalah geopark. Iya, betul. Terima kasih Pak Girman. Ini sebenarnya pertanyaan yang juga pertanyaan saya nih. Kenapa saya sampai di situ gitu ya? Tapi kita tahu karena sebagai ketua umum Geopark Kaldera Toba pada tahun lalu itu kan satu jabatan ex officio Pak. Waktu itu kan saya jadi Kadis Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Jadi otomatis secara ex officio itu menjadi ketua umum Kaldera Toba. Jadi kalau sekarang saya tidak di Dinas Pariwisata lagi, sudah pensiun, ya otomatis ketua umumnya adalah Kadis Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Jadi ya otomatis itu tugas kita lah, gitu ya, harus mengelola Geopark Toba ini menjadi suatu geopark yang harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan setelah dia dijadikan jejaring untuk dunia sebagai geopark dunia, dia harus bisa menjadi geoturism dan harus dikembangkan juga dengan 16 geosite ya. Pak Kirman tahu itu ada 16 geosite. Sebenarnya banyak sih geosite yang lain, tapi yang terdaftar di jejaring dunia itu adalah 16 geosite. Jadi geopark itu kan merupakan satu warisan taman bumi, warisan hebat itu dari Sumatera Utara, iya. Itu tidak dipunyai oleh dunia lain. Walaupun ada geopark lain di dunia lain, tapi di Toba ini memang dia punya keunikan sendiri karena kan dia letusan gunung berapi. Nah, dari berapa puluh ribu tahun yang lalu, dan sekarang lah tinggal dia geosite itu yang harus kita jaga, yang kita harus konservasi dan kita kembangkan menjadi satu destinasi wisata. Iya. Ini geopark, ini taman bumi. Ya. Ini kan bukan hanya tanahnya atau panoramanya ya, tapi istilahnya budaya masyarakatnya harus menjadi menarik ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Ria banyak nggak budaya yang atau belum dikemas atau belum dikembangkan di wilayah Toba ini? Banyak, itu banyak sekali. Karena kan kita sekarang punya geopark ya, jadi ada
yang harus kita kerjakan lah istilahnya di Geopark ini kan tidak harus dilihat-lihat aja. Ini kan satu warisan yang diberikan Tuhan gitu, dipersembahkan kepada masyarakat Toba secara khusus, secara umumnya Provinsi Sumatera Utara, secara luasnya lagi untuk Indonesia gitu. Dan dunia ya. Dunia. Nah, ini kan bisa menjadi dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat gitu. Oh, jadi kata kuncinya ekonomi juga. Iya. Karena itu kan satu seperti warisan lah, Bapak dikasih emas, terus emasnya Bapak lihat-lihat saja, kan tidak. Ini mungkin emasnya mungkin dijadikan perhiasan supaya bisa dijual dan sebagainya. Contohnya seperti itu, contoh kecil saja. Bahwa di Geopark itu sendiri itu kan tentu dia ada beberapa hal yang harus kita kembangkan. Baik dari segi bionya, dari tanamannya, dari hayatinya, yaitu tanaman-tanaman yang ada di sekitar oleh Geopark itu mau diapain nih gitu loh. Tentu tidak boleh juga salah satunya tanaman-tanaman ini punah gitu. Nah, kalau bisa dikembangkan, dibudidayakan tanaman yang sekitar Geopark. Itu tanaman spesifik khususnya Pak. Contohnya andaliman, contohnya itu kan spesifik Toba ya, anggreknya gitu dan sebagainya. Tuh, mengenai anggrek, Ibu salah seorang yang sangat peduli terhadap anggrek Toba. Memangnya ada spesifik anggrek Toba yang? Iya ada. Gimana ceritanya? Jadi kan sebenarnya kalau kita cerita tentang Toba, yang Bapak Kirman pikirkan apa sih kalau kita bicara tentang Toba? Sepertinya kayak keras banget gitu ya, orangnya serem-serem gitu ya. Tapi sebenarnya di Toba itu, di kebalikannya itu ada keindahan-keindahan yang belum dieksplor. Contohnya anggrek gitu loh. Anggrek itu kan dia sinonim ya dengan keindahan gitu. Saya pecinta, sangat-sangat cinta anggrek pada waktu itu dan tertarik karena ada orang yang menyampaikan sama saya, Bu, ini ada loh anggrek spesies, namanya spesies. Kalau spesies itu berarti dia anggrek hutan. Gitu yang belum di hybrid, belum masuk ke Thailand, baru dikembalikan sama kita, dibibitkan, bukan, ini murni dia. Jadi saya tertarik. Dari situlah saya naik gunung nih, naik bukit di sekitar Danau Toba. Dapatlah sekitar 300 anggrek. 300 spesies. Saya menelitinya 3 tahun. Luar biasa. Jadi udah kita bukukan nih Pak. Artinya maksud saya kalau ini pun dia tidak dipedulikan pada waktu itu ya saya. Waktu itu saya masih dokter asli nih, masih direktur rumah sakit nih di Siantar. Kalaupun tidak dipedulikan, paling Ibu waktu itu tugas di Siantar. Iya, paling tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa ada anggrek yang sangat cantik di Danau Toba gitu dia. Nah, berjalan dengannya waktu, oh ini ternyata ada hubungannya dengan Geopark tadi. Nah, itu dia seperti itu gitu ya. Oh kok dia ada berada di kaldera itu gitu. Nah, ini kan perlu penelitian lanjut. Apakah ada hubungan Geopark dengan tanaman-tanaman spesifik yang ada? Soal anggrek yang spesifik, katakanlah mungkin spesies yang endemik ya, hanya ada di Toba. Ini sudah pernah Bu digelar atau dilihat oleh ahli-ahli biologi yang cinta hortikultura dan kemudian dia melihat, wah ini masih baru betul gitu, perlu dieksplor. Sudah waktu saya mulai eksplor lah tentang ini ke dunia luar, dipublish bahwa ada anggrek Toba gitu ya. Nah saya kan sering dipanggil lah jadi pembicara dan itu kan waktu saya naik itu ada di salah satu geosite kita di Taman Eden. Jadi di Lumban Julu itu. Lumban Julu ya. Jadi bersama dengan Marandus, dengan adiknya Marandus itu kita buat tim ekspedisi naik ke atas. Wah, di sana itu ada surganya anggrek loh Pak. Nah, jadi kita turunkan untuk kita lihat perkembangannya bagaimana gitu. Kan ada anggreknya ini yang kita dapat hanya daunnya doang. Kita nggak ngerti nih, ini anggrek bener apa tidak gitu ya. Terus bunganya seperti apa? Nah, disitulah selama 3 tahun saya buatkan penelitian otodidak karena saya kan dokter gini. Dokter kok bisa ngurusin anggrek gitu. Nah, tapi saya buka katalog-katalog dunia dan sebagainya. Akhirnya tahu tentang anggrek. Nah, waktu saya buatkan penelitian itu kan di kaki bukit nih Taman Eden itu di sana. Udah banyak Pak yang datang. Dari ilmuwan botanik yang benar, ini ahlinya yang benar ini, datang dari Jogja, dari Bogor, ada yang menghubungi saya dari Singapura juga untuk melihat di anggrek Toba. Jadi saya sempat buka Taman Konservasi Anggrek Toba di sana. Gitu. Jadi pemirsa baik yang Indonesia
khusus tu Pino Parnihala Batak ya. Bereng ma, seorang dokter ya itu Ria Terumbanua ya tu sido anggrek di Lumajang ya gara-gara alani gabi Roma peneliti. Nah, kemarin saya bicara dengan Profesor Uli Kojok dari Universitas Hawaii, dia mengatakan bahwa orang Batak itu paling enak untuk menjadi responden diteliti karena orang Batak itu frankly speaking. Nah, jadi dia kalau ditanya satu dikasih tahu 5. Jadi peneliti suka. Peneliti suka datang ke Toba dan lama. Ramah sekali. Jadi oleh sebab itu molota baima kebiasaan budaya menampung peneliti gabi gudang ma halak sien portibina asing dia soal Cileban Tutuba ini kan akan meningkatkan ekonomi lokal karena tadi di mana di situ apa di hotel atau di losmen atau di rumah orang lah. Nah, kemudian dia makan belajar dan segala macam. Ini apa yang dirintis oleh Ibu Ria ikon dikembangkan hita akan aposo ya nakinga ido ibana ibu amata si Rait ya si Marandus. Ibu, saya beberapa kali melihat pameran, Ibu Ria sangat concern sekali dengan tanaman andaliman. Sebetulnya apa yang Ibu lihat istimewanya si andaliman ini? Sebenarnya karena kita rasakan sendiri ya, karena dia rempah-rempah ya, rempah-rempah yang spesies di Toba. Jadi dalam acara-acara adat, saya kan orang Nias nih. Nah, di dalam acara karena suami saya orang Batak gitu ya. Nah, sering kan menyajikan makanan-makanan khasnya orang Batak. Nah, di situ kok saya suka gitu ya. Dan saya tanya, itu apa rupanya resepnya? Rupanya ada sejenis tanaman andaliman yang sering ada di dalam makanan-makanan tersebut. Pak Kirma kan paling pasti suka itu. Nah, sekarang ada lagi pizza andaliman dan sebagainya. Ada di Bali. Ternyata itu luar biasa. Banyak orang yang suka dengan andaliman ini gitu. Dan semua orang terus konotasinya, oh kalau andaliman ini pasti dari Batak gitu loh. Nah, jadi kalau rasanya itu kan seperti hitir-hitir. Ya, andaliman di lidah itu kan langsung Jadi sekarang ada jusnya, ada pizzanya. Sampai sekarang Ibu masih terus itu bergaul dengan grower andaliman, kawan-kawan andaliman. Iya, soalnya karena saya kan suami saya orang Batak nih. Dan mama saya sebenarnya orang Simalungun. Jadi udah terbiasa kita mulai dari kecil saya dengan kenal dengan andaliman. Andaliman di internasional disebut Sichuan pepper. Oh ya? Nah, karena di Cina ada juga songon andaliman ya. Jadi ahana ngadua dah naking ngai saat pertama soal UNESCO Geopark. Taman bumi yang harus dilestarikan secara sosial dan budaya. Yang kedua tentang anggrek ya, sebagai biodiversity dan juga andaliman. Tapi belakangan kami melihat Ibu Ria jadi produser film dokumenter tentang parherek. Ini bisa cerita Bu? Sebenarnya itu juga tak lepas daripada tentang biodiversity. Jadi biodiversity itu ada dua, fauna dan flora. Nah, semua hayati yang dipersembahkan Tuhan kepada masyarakat Toba itu sebenarnya luar biasa. Salah satunya kan di situ ada spesies kera yang di Sibaganding tadi. Primata ya. Nah, primata ya, saya kurang paham juga nih karena fauna saya belum belajar banyak tentang itu. Nah, kan masih sedikit orang mempunyai perhatian ke fauna kita ini. Nah, ada teman kita dari si Oni yang mulai membuatkan membuat dia secara buat film dokumenter dan saya kenal betul si Detim Manik itu tadi. Dan dia selalu cerita sama saya tentang bagaimana mengelola kekurangannya, kendalanya dan sebagainya dan pada saat itu saya adalah kadis pariwisata. Nah, di situ saya langsung tertarik gitu loh. Seperti ada yang menarik-narik saya, ya ini harus dibantu gitu loh. Jadi paling tidak seperti buku tadi Pak, buku yang saya buatkan untuk anggrek Toba. Seandainya pun ini punah, nggak ada yang memperdulikan, tentu ada satu yang bisa kita tinggalkan, yaitu film dokumenter atau bukunya gitu. Tetapi bersambut baik karena Pak Wagub, kita lapor ke Pak Wagub, menyatakan bahwa ini ada satu kegiatan yang mau kita lakukan. Pak Wagub langsung bantu kita, gitu loh. Itu jalannya Pak, maka jadilah film. Jadi tetap Ibu berdedikasi how to make biodiversity fauna atau flora bisa mengangkat
apa namanya potensi Iya. kepariwisataan. Jadi selain melestarikan, kita promosi tentang mempromosikan. tentang kekayaan kita di fauna. Jadi kita bukan hanya keindahan Danau Toba saja, Ya. tetapi ada loh di balik itu yang harus kita kembangkan. Contoh biodiversity-nya, dari culture-nya, Ya. dari budaya Bataknya, ini luar biasa, banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya Danau Tobanya doang gitu. Bereng mah. Parherek di Sibaganding, nadongi laet simanik, Ya, dong di parohahon itu Ria. Bu, orang datang ke Bali itu katanya sebetulnya nggak kalah Danau Toba, indah panoramanya. Tetapi katanya Bali itu budayanya lebih katanya. Nah, kita seputaran Toba ini apa memang budayanya nggak bisa macam Bali? wah luar biasa Pak, sebenarnya luar biasa sih. Belum, Ini karena belum. kan coba ya, kalau Danau Toba itu kan danau terluas ya, Ya. danau terluas di, saya bilang lah Asia Tenggara Ya, ya, ya. bukan dunia ya, misalnya. Asia, di Asia. Nah, lantas kalau di Bali, Danau Batur itu kan kecil tuh. Kenapa kok orang lebih banyak ke sana gitu? Karena mereka punya atraksi. Nah, iya, jadi mereka selain hanya lihat, kalau lihat danaunya mungkin kita satu hari udah bosan, apalagi nggak bisa berenang. Kadang-kadang kan kita nggak bisa berenang nih. Nah, apa kita harus meninggalkan Danau Toba secepat itu? Length of stay. Length of stay-nya masih sedikit Pak, belum sampai 2 hari gitu loh kalau dihitung. Udah Spend-nya habis. hanya 2 hari. Sudah habis Sudah atraksinya. habis. Jadi gimana masyarakat di sekitar Danau Toba yang punya danau itu jadinya kaya gitu loh. Peningkatan ekonominya nggak ada, orang 2 hari hanya lintas saja langsung pergi. Nah, sebenarnya yang harus ditingkatkan adalah atraksinya. Atraksi. Iya, jadi atraksinya apa? Budayanya. Budayanya dikembangkan. Bali itu kan tari kecapnya ditingkatkan. Jadi kalau segala budaya ya, macam. kalau budaya kan luas. Mulai dari Luas. tradisi turi-turian, Iya. ende bata, Iya. Terus permainan ada warisan-warisan masih tinggalkan, rumah adat, rumah adat, ulos, situs ulos. wah, atraksi tariannya yang memang tidak ada di dunia manapun gitu. Jadi yang tangible, yang intangible Semua dikeluarkan. dikeluarkan ya. Nah, iya, itu baru yang kita harapkan sebenarnya. Jadi itu sudah hamu amang inang soripada khususnya Pino Perihal Batak di Humaliang Toba, baik itu Simalungun, Karo, Dairi, Humbang, Tapanuli Utara, Toba, dan Simalungun serta Samosir. Harus apa namanya galilah culture ya, karena culture diversity adalah bagian daripada apa namanya atraksi yang menurut Iya. Ibu Ria itu yang membuat hidup mabain asaliling halak tinggal di Toba. Ibu Ria masa kecilnya di mana sih? Di Siantar, Siantar doang. Parsiatar jadi Siantar Woman ya, Siantar Woman. luar biasa. Kalau begitu banyak dong nostalgianya di Siantar ya. Banyak sekali. Dengan budaya Batak, Simalungun dan lain-lain Yes. sudah tidak asing ya. Tidak asing. Apalagi bapak ibunya tadi baru Purba. Purba ya. Balongon, ya. Jadi perpaduan antara Ibu Purba dan Amang dari Talambanua. Yes. Ini kita cita-cita budaya sedikit. Molo husuk kunjul ma di Sumatera Utara on. Unang ma manguli tu borunias. Nah harga Betul. harga tuhurna dan sanggup kita. Nah, jadi ibu kan sudah termasuk borunias. Ya. Nah, ibu kemudian kawin dengan bapak marga Simanjuntak. Simanjuntak. Ya. Bagaimana Bu bisa terjadi itu? Apa tuhurnya mahal atau bagaimana? Atau kawin lari atau kawin bagaimana ini? Iya, memang. Sampai sekarang itu kayak Iya. Jadi salah satu juga keunikan ya, saya bilang spesifik lah ya, bahwa di perempuan Nias itu mahal gitu ya. Ketika dia menikah, maharnya mahal gitu, besar maharnya. Jadi sebenarnya itu memang tradisi dari dulu ya, dari nenek moyang kita, sampai sekarang. di leluhur kita. Ya sekarang udah dimudahkan Pak. Oh gitu. Kalau enggak nanti banyak perempuan tua dong orang Oh, Nias iya, iya, gitu ya. Nah, jadi dari sejak leluhur itu sebenarnya ada ceritanya ya, bahwa memang itu kan harga diri seorang perempuan Nias itu tinggi ya. Nah, jadi kalau misalnya ada mempelai pria yang ingin
meminang kita, tentu kan dia ditanya kesiapannya, maharnya. Kalau dulu itu mohon maaf itu kan disamakan dengan misalnya bukan hanya uang, tapi beras, uang, lantas ternak, ternak B2 itu lah. Nah, jadi berapa B2 itu disamakan dengan itu gitu. Setarakan. Dan bukan B2 yang kecil-kecil, bukan lomo-lomo gitu ya. Ini B2 yang 100-an kilo. Jadi misalnya maharnya misalnya 30 ekor babi yang 100 kilo gitu kan. Nah, itu tradisi leluhur kita dulu. Jadi memang sampai sekarang juga sebenarnya masih ada sih ya di kampung, bahwa itu kan menunjukkan status daripada perempuan itu sendiri dan keluarga perempuan. Jadi kan dilihat dari status sosialnya, status pendidikannya dan sebagainya. Sebenarnya di tempat-tempat lain juga begitu sih. Orang Batak juga begitu ya. Tapi memang di Nias lebih besar gitu. Lebih besar. Ya, jadi karena itulah konon ya. Ini konon karena belum ada penelitian yang memang yang mendasar tentang itu, bahwa banyaklah laki-laki Nias yang mengambil boru lain gitu. Boru bukan Nias. Bukan Nias gitu. Keluarlah dari Nias untuk mengambil perempuan-perempuan yang lain. Untuk menghindari besarnya tuhor. Maybe ya, mungkin. Ini kan belum kemungkinan. Tapi di dalam pembicaraan kita masuk realitas. Kita masuk, mungkin seperti itu juga. Nah, jadi mungkin bapak saya dulu, tapi kalau bapak saya memang dia cinta. Ya, cinta dia. Sama ibu dia sekolah dulu itu Pak. Jadi dari Nias, kan dulu kan tidak ada penerbangan lewat kapal. Jadi singgahnya dulu kan pusat pendidikan tuh di Siantar Pak. Iya. Jadi dia ngambil pendidikannya di situ, dia di Universitas Simalungun, ketemu sama ibu saya, menikahlah mereka gitu loh. Nah, waktu saya juga menikah di Medan, dan suami saya kan orang Batak nih. Iya, memang itu dikerjakan sama oleh bapak saya gitu. Saya ingat betul. Sampai kadang-kadang saya pikir nggak jadi nih, pasti nggak jadi nih. Harus gitu. mahal juga ya. Karena dia kan salah satu tokoh adat juga ya di Medan gitu. Ini harus jadi ada perang dingin juga lah ini ya dari keluarga Batak. Batak merasa hebat sekali rupanya orang Nias itu kan gitu. Ya, apa hebatnya rupanya sampai segitu gitu. Banyaknya dokter kan gitu. Nah, tapi akhirnya dengan musyawarah. Itulah enaknya sekarang ada musyawarah. Ya, jadi ada musyawarah, akhirnya diturunkanlah dari harga yang diminta itu dia tadi. Sekarang kan tujuannya kan adalah kebahagiaan. Ya kalau anaknya saling cinta. Iya. Ya kan. Ya karena cinta lah itu. Belum ada model si laki-laki itu karena belum kerja atau apa. Jadi bagaimana jalan keluarnya ini? Kalau di kampung-kampung dulu itu sampai menjadi pinjaman ya. Nah, iya, jadi dia harus pinjam, harus jadi terlilit utang terus gitu ya kepada mertuanya. Gitu. Begitu. Nah, itulah yang sebenarnya tokoh-tokoh adat kita juga di Nias mungkin memikirkan hal seperti itu. Jadi sudah adalah peraturan-peraturan yang agak melunak tentang itu gitu. Nah, jadi memang suami saya mungkin Pak Jago-Jogohon ya kalau bahasa Bataknya ya. Wah, orang lain susah kok aku kok apa gitu ya, berani gitu ya. Nah, jadi tapi itu satu itulah satu seni di Sumatera Utara ini, begitu banyaknya etnis dan perkawinan etnis itu merupakan satu hal yang positif juga. Jadi modal holong, Doda. Karena cinta. Siman junta alani holong ni roha, lasni roha. Alai mungkin odo naibain hata upasa ay gudang tuai laut. Dus ni roha si bain asaut. Alani dus ni roha. Bapang amang siman junta do ibu Ria Telombanua gabi cinta melalap ya. Terjadilah tuhor yang bisa disepakati. Kalau dari segi marga, Bu, orang Nias ini apakah seperti orang Batak Toba? Artinya boleh kawin semarga atau ada bagaimana itu? Sekarang sih sebenarnya pada dasarnya tidaklah. Secara dari segi kesehatan juga kan kawin semarga itu kurang baik ya. Tetapi kan tidak ada yang langsung ke darah ibu, misalnya boroni tulang dan sebagainya. Sebenarnya secara prinsip nggak di Nias maksudnya boleh kawin misalnya Telombanua sama Telombanua. Boleh asal nggak ada hubungannya. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Jadi beda sama orang Batak ya, Toba ya. Orang Batak nggak bisa ya. Manurung walaupun jauh nggak bisa ya. Kalau di Nias sih banyak kan. Mandereva dengan Mandereva gitu ya. Ada ya. Telombanua dengan Telombanua asal tidak ada hubungan langsung. Darah lah, bukan langsung satu. Gitu ya. Bisa sih. Jadi itulah barangkali
Ibu Ria atau Lembanua, terakhir yang mau saya tanya tentang ada Ibu mempunyai satu lembaga pendidikan Ria Center. Ya. Ini bisa diceritakan sedikit Bu? Ini dari keprihatinan saya juga sih, terutama untuk kampung kita di Nias ya. Pada waktu itu mulai dari saya bergerak itu membangun itu pada waktu saya jadi direktur rumah sakit Siantar itu. Jadi saya sering balik ke Nias juga memberikan bantuan-bantuan pada masyarakat. Jadi intinya untuk pendidikan generasi-generasi yang kurang beruntung, ekonominya kurang mampu dan lain-lain. Termasuk juga dari segi kesehatannya juga. Oh, dari segi kesehatan ya, Ria Center ya. Ini sampai sekarang tetap ya. Mudah-mudahan Pak. Ini luar biasa Ibu Ria Lembanua di masa Purna Bakti. Bagi dia tidak ada istilah Purna Bakti. Ahnau pasahat di son, ada akulturasi budaya Batak Nias. Ya, adong madok najulu dalam satu terombo inna siraja jaudo inna Nias alai dan tusi hatata sonari yang mau kita sampaikan adalah nilai-nilai kepedulian dari seorang Ria Lembanua terhadap biodiversity sekitar Toba, terhadap culture diversity sekitar Toba, dan dia sudah praktekkan dalam hidupnya karena dia menikah dengan orang Batak ya. Manguli itu halak Batak di mana marga 9 juta. Mudah-mudahan Ibu tetap bahagia, tetap segar, tetap ceria, dan sesuai dengan namanya ya Ria, tetap ceria ya untuk membangun kebudayaan di Sumatera Utara. Horas di Tasasudi. Pasak ma MS kita betua perlingkuman di Siborok, saya di Batam masih lihat tua, saya horas mahita di Parorot. Saat di sulu saya saat matu butian, saya lilik mahita mangulu, saya sahat matu penggabian tu Parhorasan. Bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Horas.